Tips mengatasi anak yang suka tantrum. Oleh Mas Rita BR Ginting dan Ivana Pitaloka BR sendiri. Contoh kasus, seorang ibu pergi ke pasar bersama dengan anaknya yang duduk di TK. Anak melihat begitu banyak mainan dan makanan yang sangat anak ingin minta belikan. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh ibunya. Hal ini tidak terduga, yaitu anak yang menangis keras-kerasnya sambil berguling-guling di lantai pasar bahkan menjerit-jerit. Ibunya berusaha membujuknya, namun anak tersebut semakin menjadi-jadi. Semua mata tertuju pada ibu dan anaknya, dan peristiwa ini membuat anak menangis dan menjerit dan berguling di lantai yang disebut dengan temper tantrum. Apa yang dimaksud dengan tantrum? Suatu letupan amarah anak yang sering terjadi pada saat anak menunjukkan sikap negatif sistik atau penolakan. Tujuan melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keberhasilan atas keinginan atau mencari perhatian orang tua. Apa penyebabnya? Hal ini dapat terjadi karena anak belum mampu mengontrol emosinya dan mengungkapkan amarahnya secara tepat. Hal ini akan bertambah parah apabila orang tua tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada anaknya. Reaksi yang muncul dari orang tua apabila tidak memahaminya yaitu tidak dapat mengendalikan emosinya karena malu, jengkel, kesal, bahkan bingung menghadapi perilaku anak tersebut. Nah, beberapa faktor yang dapat memicu anak berperilaku tantrum diantaranya menurut Anfroni, anak merasa jengkel dan frustasi terhadap kemampuan yang terbatas, padahal anak tersebut sangat menginginkan untuk apa dia dapat melakukannya. Orang tua sering melarang anak tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu, padahal anak ini sangat menginginkannya. Anak tidak dapat mengutarakan apa yang sedang dirasakan, diinginkan, serta apa yang dipikirkan karena keterbatasan bahasa yang dimilikinya. Orang tua sering memberikan batasan terhadap apa yang sedang dilakukan anak. Perilaku yang ditujukan anak ketika sedang mengalami ledakan emosi sebagian besar meniru sikap orang tuanya yang sedang marah. Nah, menurut Henry, penyebabnya ya usia dan tahapan perkembangan anak. Kemudian yang kedua, tingkat temperamen anak. Ketiga, keadaan fisik dan emosi anak. Yang keempat, komunikasi dengan keluarga dan guru ketika di sekolah. Yang kelima itu faktor-faktor sosial. Nah, karakteristik anak tantrum, ya suasana hati lebih sering merasakan negatif, lebih sulit mengalihkan perhatian anak, sulit beradaptasi dengan orang-orang baru. Biasanya anak temper tantrum akan memiliki kebiasaan yang tidak teratur, seperti tidur, buang air besar maupun pola makannya. Anak yang mengalami tantrum dapat dikenali dengan suasana hati yang mudah berubah-ubah, melampiaskan emosi dengan tindakan agresif dan merugikan diri sendiri bahkan sekitarnya, mudah merasa jengkel serta sulit untuk mendapatkan perhatiannya. Nah, perilaku yang biasa ditunjukkan anak ketika tantrum dengan menangis dengan keras, berteriak, memukul, bahkan melempar benda yang terdapat di sekitarnya, menjerit, menggigit, menendang, melukai diri sendiri atau yang berada di dekatnya. Perilaku ini apabila tidak ditangani dengan tepat, maka akan menjadi kebiasaan yang akan dibawa sampai dewasa dan menjadi kebiasaan buruk ketika ia merasa ingin sesuatu tetapi tidak tersampaikan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penanganan tantrum yang tepat. Mendampingi dan tidak membiarkan anak ketika berperilaku tantrum. Strategi yang seharusnya diterapkan oleh orang tua maupun guru ketika menangani anak yang sedang berperilaku tantrum adalah dengan membiarkan anak terlebih dahulu dengan catatan tetap mengawasi perilaku anak. Cara demikian dilakukan agar anak tidak semakin menjadi-jadi dalam meluapkan rasa marahnya. Jika nanti dirasa perbuatan anak akan membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, maka orang tua maupun guru dengan sigap akan langsung mengambil tindakan. Nah, yang pertama itu mengajak anak bicara dengan perlahan setelah tantrumnya telah reda. Orang tua maupun guru wajib memberikan arahan kepada anak terhadap perilaku yang telah dilakukan serta akibat yang merugikan atas perbuatan tersebut. Nah, kemudian mengarahkan anak agar perilaku tantrum dapat diminimalisir. Hendaknya dapat memberikan nasihat dan arahan pada anak
ke yang lebih positif ketika dia sedang marah. Kemudian memberikan contoh dan penjelasan. Dengan demikian, baik orang tua maupun guru akan dapat membimbing anak untuk dapat melampiaskan atau menunjukkan ekspresi marah kepada perilaku yang lebih positif. Kemudian mengenal karakteristik anak sehingga dapat menemukan langkah yang tepat untuk dapat menangani perilaku tantrum yang dimilikinya serta mengarahkan ke arah yang lebih positif. Nah, apabila anak tantrum itu, cobalah mengalihkan perhatian anak pada hal lain yang lebih menarik, misalnya mengajaknya bermain ke halaman rumah, mengambil mainan yang sudah lama tidak disentuhnya, bermain bersama saudaranya, mengambil jajanan kesukaannya, atau aktivitas-aktivitas lain yang dapat mengganti suasana menjadi lebih baik. Nah, bila tantrum terjadi di tempat umum atau keramaian, hal yang bisa dilakukan adalah tinggalkan anak di tempat yang aman. Awasi dia dari kejauhan, tapi jangan memberikan respon apapun. Pasang wajah datar atau wajah tembok sampai anak lelah dan perilaku tantrumnya mereda. Abaikan tatapan mata dari orang-orang sekitar karena mereka tidak memahami kondisi anak Anda yang sebenarnya. Kemudian bertahan untuk tidak memenuhi keinginannya. Jangan pernah berteriak, mencubit, memukul, atau memberikan hukuman secara fisik kepada anak saat memunculkan perilaku tantrum. Jika sudah mereda, peluklah anak dengan pijatan lembut di sekitar punggungnya sambil katakan dengan tegas dan jelas bahwa ia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara demikian. Dan sampaikan alasannya mengapa keinginannya tidak terpenuhi saat ini. Demikianlah hal yang bisa kami sampaikan bagaimana mengatasi anak yang sedang tantrum. Terima kasih.